Tangkap ya, bahwa rencana penculikan itu berasal dari Bung Karno. Kami semua mahasiswa, terutama kami di UI pada tahun 66, itu melihat juru selamat kita adalah Pak Harto. Pak Harto, Sarwo Edi, Darsono, segala macam jenderal-jenderal itu. Saya pernah bilang pada Pak Beni di tengah-tengah wawancara saya dengan beliau beberapa kali, saya bilang, Pak Harto hebat ya. Bung Karno itu berkuasa cuma 6 tahun loh. Coba lihat, proklamasi kemerdekaan, kabinet presidensial, Bung Karno eksekutif presiden. Bulan November, berapa bulan itu dari 17 Agustus, keadaan berubah menjadi sistem parlementer. Perdana Menteri Syahrir, Perdana Menteri pertama. Sejak itu Bung Karno adalah lambang. Orang suka kacau itu, menyebut Soekarno berkuasa dari 45. Nggak betul. Soekarno menjadi presiden yang eksekutif itu kembali tahun 59, 5 Juni atas dukungan Angkatan Darat. Jadi Bung Karno itu berkuasa sebenarnya dari 5 Juni sampai officially tahun 68. In reality begitu Gestapo dia sudah tidak memonopoli kekuasaan. So Soeharto, TNI, Angkatan Darat itu sudah lebih menentukan dari Soekarno. Kenapa? Soekarno itu tidak punya organized political party. Itu sebabnya dia pakai PKI untuk mengimbangi Angkatan Darat. Oke? Dia nggak bisa. PNI, Partai Nasional Indonesia yang sejarahnya dekat dengan Soekarno, itu dikacaukan oleh Bung Karno dengan memecah. Ada Marhainis gadungan, kacau itu partai. Jadi dia akhirnya tergantung kepada PKI dalam menjalankan politik balance of power, keseimbangan antara PKI dengan Angkatan Darat. Dan ketika keseimbangan itu jomplang, saya kira ini bahasa Jawa tapi saya kira Anda mengerti, jomplang, Soekarno nggak bisa lagi menguasai keadaan. Pertanyaannya selalu mahasiswa saya selalu tanya, kenapa kalau 65 mulai jomplang, kok 68 baru tersingkir completely Pak Bung Karno? Karena Soeharto mencoba mencegah jangan terjadi keributan. So Bung Karno masih sangat populer. Itulah awal dari konflik Pak Nas dengan Pak Harto. Pak Nas sebagai orang Sumatera mau menegakkan keadilan dan kebenaran, dan dia yakin betul, dan di buku ini saya gambarkan bahwa dia yakin betul setelah Untung ditangkap ya, bahwa rencana penculikan itu berasal dari Bung Karno. Tapi Bung Karno tidak merencanakan pembunuhan. Tak seorang pun merencanakan pembunuhan, termasuk Aidi. Rencana mereka adalah mendaulat pimpinan Angkatan Darat sebagaimana Soekarno didaulat oleh pemuda-pemuda dibawa ke Rengas Dengklok, tidak dibunuh. Tapi terjadi kecelakaan. Bagaimana kecelakaan itu saya gambarkan di buku ini. Jadi Pak Harto itu hebat sekali. Makanya saya ingin katakan kepada para cendekiawan muda, marilah kita melihat Bung Karno dan Pak Harto dalam konteks waktu. Bung Karno was a great man. Hebat dia. Kita bisa mempelopori Indonesia merdeka dan dia didukung oleh rakyat, didukung oleh pemuda. Tapi ketika dia memasuki bidang mengadministrir negara, dia nggak dipersiapkan untuk itu. Kacau balau kita sejak tahun 59 ya, sampai terjadi Gestapo. Pak Harto, saya bukan orang komunis, saya anti komunis, terutama pada waktu itu melihat terornya PKI, terornya Lekra dan sebagainya. Kami semua mahasiswa, terutama kami di UI pada tahun 66, itu melihat juru selamat kita adalah Pak Harto. Pak Harto, Sarwo Edi, Darsono, segala macam jenderal-jenderal itu. Tapi generasi muda sekarang yang tidak mengerti itu gampang sekali menyamakan antara Soeharto awal Orde Baru dan Soeharto mature Soeharto yang anak-anaknya sudah terlibat bisnis. Menurut saya itu tidak ilmiah. Kita harus membedakan bahwa ini orang punya niat baik dan hasilnya bagus pada awal-awalnya.
Mulai keadaan berubah ketika putra-putrinya, kroni-kroninya memanfaatkan apa namanya, apa sih namanya itu, fortune yang dihasilkan oleh pemerintahan Orde Baru. Sejak itu menjadi kacau. Sejak Soekarno memperkenalkan Nasakom awal Orde Lama tahun 60, itu mulai muncul bacaan-bacaan yang tidak tahu kita siapa penerbitnya. Saya ceritakan di buku ini, yang membuat kita alert, membuat kita takut kepada PKI. Banyak buku-buku beredar, tidak ada penerbit, tidak ada penulis, isinya kampanye anti komunis. Memuncak itu pada tahun 65. Makin banyak buku yang membuat kita makin takut kepada PKI. Kemudian saya tahu peranan CIA dalam membiayai buku-buku itu sangat besar. Apa itu aneh? Pasti tidak aneh. Perang dingin, itu puncak perang dingin. Dan Indonesia itu sangat penting. Negeri ini adalah negeri terbesar di Asia Tenggara. Dan PKI-nya hebat, dilindungi dengan doktrin Nasakom oleh Bung Karno. Jadi Amerika tentu dengan segala cara membantu menimbulkan ketakutan kepada kita semua mengenai hati-hati kalau komunis berkuasa. Ada ceritanya bagaimana Stalin membunuh orang, bagaimana intelektual Ceko dibunuh, Poland. Ada filmnya mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Stalin. Ya. Dikumpulkan cendekiawan-cendekiawan Poland, perwira-perwira di satu tempat, Katyn namanya, hutan itu, dibunuh 200 lebih. Dan itu kita tahu semua. Kita takut bahwa kalau PKI berkuasa, mereka akan lakukan itu. Oleh sebab itu kita melawan. Nah, satu-satunya yang melindungi kita melawan PKI itu Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat setelah sipil ya, Masyumi PSI dibubarkan Bung Karno, tidak ada lagi partai sipil yang berani menghadapi PKI. Peranan itu dimainkan oleh Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat menjadi avant-garde, garda utama kekuatan anti komunis. Ini juga yang menyebabkan di kemudian hari setelah Gestapo, kami mahasiswa teriaknya kalau demo hidup ABRI. Dan kita mendesak Soeharto menjadi presiden. Latar belakangnya adalah Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Kita takut. Waktu itu timbul macam-macam teori, bahkan ada buku yang namanya Siapa yang Menabur Angin Menuai Badai kalau nggak salah. Itu kan menuduh Bung Karno komunis. Pengalaman dan penelitian saya mengatakan Bung Karno itu seorang narsistis. Dia tidak mencintai siapa-siapa. Semua yang dia cintai terbatas. Ada saatnya dia mencintai siapa istrinya yang pertama itu? Inggit, luntur, dia dapat Fatmawati. Sudah itu a series of ladies behind him. Oke? Yang tidak pernah luntur cintanya Bung Karno sendiri. Jadi Nasakom itu lebih penting daripada PKI. Di buku ini saya jelaskan bahwa Bung Karno sebenarnya mau membubarkan PKI, tapi ada Nasakom. Nasakom itu telanjur dijual ke dunia. So Bung Karno punya ambisi menjadi tokoh internasional, mau mengatasi konflik Barat dan Timur. Oke? Sambil lalu saya teringat di kemudian hari, zaman Gus Dur dia mencoba penengah antara Palestina dengan Israel. Amerika yang hebat saja nggak bisa mengatasi soal Israel. Nggak ada yang bisa. Apa pula kekuatan Gus Dur dituntun ke Yerusalem. Who are you to tell us what to do? Oke? Nah, Bung Karno seperti itu. Jadi Bung Karno itu bukan seorang komunis, tapi seorang yang lebih mencintai dirinya. Kebetulan yang membantu kecintaan pada dirinya itu adalah PKI, karena ada kekuatan lain. Kembali lagi tadi kepada politik balance of power. Oke, kalau Anda tanya seorang wartawan tua yang tidak berada di Indonesia waktu Gestapo, beberapa minggu lalu tanya, apa perlu tuh komunis dibunuh semua? Saya bilang itu bukan keputusan rasional. Itu keadaan orang itu
apa sih namanya tuh kalau seperti apa yang terjadi kayak orang trans, kerasukan. Jadi jangan ditanya secara rasional. Ini sama saja, saya kira. Saya baru saja memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah di Surakarta. Terus saya bilang, saya bicara mengenai ISIS. ISIS ini tidak bisa dilepas dari satu fenomena campur tangan Amerika di Timur Tengah. Timur Tengah itu kan tidak siap berdemokrasi. Datang Amerika bring demokrasi to Middle East. Dia obrak-abrik struktur yang ada. Dia lupa bahwa struktur yang ada itu bagaikan sarang lebah. Kalau you ganggu itu lebah, lebah menyebar kemana-mana. Ini mengingatkan saya juga pada kebijakan Nixon Kissinger yang membom habis-habisan Kamboja. Apa akibatnya? Killing field. Jadi kita harus melihat itu dalam konteks-konteks. Nah, tolong kita mengerti soal PKI itu dalam konteks. Tidak ada itu rapat mengatakan hari ini kita membunuh 1000, besok nggak ada. Orang mengamuk, terutama di Jawa Tengah aja. Kalau Anda baca di buku saya ini, bagaimana kiai-kiai menjadi marah karena peristiwa Kanigoro. Ada pelatihan PII, pelajar Islam Indonesia, diserbu, Quran diinjak-injak, orang anak PI itu dipukuli. Dan waktu itu timbul solidaritas antar umat Islam luar biasa. Tidak lagi berpikir NU Masyumi yang dari tahun 50-an itu pecah. Mereka berpikir eksistensi Islam dalam menghadapi ateis komunis. Jadi Anda hanya bisa mengerti ini kalau Anda mempelajari sejarah pra-Gestapo. Kalau Anda cuma melihat Gestapo begitu, Anda tidak menangkap esensi dari prolog dari peristiwa itu. Saya mendapat informasi super semar itu tengah malam. Yang menyampaikan kepada saya, utusan dari Pak Sarwoedi, namanya Mayor Gunawan, kemudian Letnan Jenderal Gunawan di kemudian hari, memberitahu saya, Pak Sarwoedi, kan saya udah kenal Pak Sarwo operasi di Jawa Tengah. Kan kami melihara hubungan persahabatan. Saya dicari, bukan pimpinan mahasiswa dicari. Saya dicari, di brief oleh si Mayor Gunawan. Dia asisten operasi RPKD. Lalu saya menghubungi para tokoh mahasiswa yang dilindungi di markas komando tempur di Kebon Siri. Mereka tanya, ada apa Lem? Enggak, saya nggak berani ngomong di telepon. Maka datanglah David Tupulu, datanglah Zamroni, kalau nggak salah Kosmas juga datang. Saya bermarkas di Fakultas Psikologi waktu itu. Saya beritahu mereka, saya bilang, sorry saya nggak berani ngomong di telepon. Oh, ini ada perkembangan begini. Besok kita akan mengadakan show of force. Saya tentu tidak melihat dokumen itu, tapi rasanya ini ingatan. Kalau Anda mahasiswa sejarah dan mau meneliti, coba lihat koran angkatan bersenjata pada waktu itu. Seingat waktu itu kan nggak ada fotokopi, jadi langsung kita cetak di tembaga itu. Ingat saya itu kopinya dimuat. Ya, itu satu. Informasi lain, Kemal Idris almarhum Jenderal Kemal bilang, wah itu Yusuf sama Ali Munir Mahmud sama siapa lagi satu? Basuki Rahmat. Mereka bawa surat itu dari Pak Harto. Menurut versi Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki, tidak ada surat dari Pak Harto. Dan surat itu didraft, diketik oleh Sabur dan dikoreksi oleh Bandrio. Dan kemudian ditandatangani oleh Bung Karno. Jadi menurut saya ini masih bisa dilacak. Ada yang percaya surat dari Pak Harto. Kalau kita melihat logikanya, saya kira lebih logis Pak Harto memberitahu Bung Karno lewat utusan itu bahwa Pak Harto bersedia menyelesaikan persoalan kalau diberi kepercayaan. Saya nggak membayangkan waktu itu Soeharto berani nulis surat mengancam Soekarno. Jadi lebih masuk akal buat saya tidak ada surat menyurat, dan ada surat ditandatangani Bung Karno. Ada itu barang, dan saya yang sudah meninggal saksinya, Murdiono
yang kemudian jadi menseseng itu, dia yang harus memperbanyak. Tidak ada mesin fotokopi. Jadi itu diketik di sheet. Sekarang generasi kalian nggak tahu lagi tuh. Sheet itu diketik baru di stensil. Begitu. Itu yang saya bisa ceritakan.